Kemudian teman-teman, ada informasi penting juga dari Ibu Dini langsung teman-teman. Jadi saya kutip dari sebuah berita ya, di mana dia menginfokan ada 5 prioritas utama untuk penerima program prakerja di tahun 2021 ini teman-teman. Yang pertama teman-teman itu adalah Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kalau kemarin saya bahas mengenai beberapa hal yang membuat teman-teman yang daftar itu nggak akan lolos karena termasuk dari golongan yang tidak diprioritaskan untuk lolos di gelombang prakerja tahun 2021 teman-teman. Dan sekarang saya akan membahas mengenai 5 prioritas golongan yang akan diutamakan untuk lolos di gelombang prakerja. Jadi buat teman-teman yang akan mendaftar di gelombang tahun ini, wajib simak video ini sampai selesai. Dan juga untuk sekarang, apakah prakerja masih semi bansos ataukah sudah fokus untuk peningkatan skill kompetensi teman-teman. Kita akan bahas banyak pada video kali ini. Jadi buat teman-teman seperti biasa, buat yang baru join atau mungkin belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya karena akan banyak sekali update seputar prakerja dan juga pemerintah di channel ini yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, jadi, kalau kemarin ada beberapa hal kriteria yang membuat teman-teman itu dipastikan tidak akan lolos gelombang prakerja. Selain dari kalian masih kuliah, kalian seorang PNS, lalu kalian juga seorang ASN, TNI, Polri. Kemudian juga buat teman-teman yang tahun 2020 kemarin itu bantuan dari Kementerian Sosial, entah itu PKH, entah itu bantuan sembako, dan juga untuk teman-teman yang dapat bantuan subsidi upah dari BPJS Kerjaan, yaitu yang 2,4 juta, itu dipastikan tidak akan dapat lagi di tahun ini teman-teman. Dan juga sekalian mendaftar nanti, kalian bisa mendaftar, tapi untuk lolos gelombangnya itu kemungkinannya sangat-sangat kecil, bahkan tidak ada teman-teman. Jadi buat teman yang sudah dapat bantuan kemarin, mungkin dari pemerintah, yaitu dari BPJS Kerjaan, atau juga dari Kemensos, misalnya juga bantuan MKM, itu sangat kecil harapannya untuk lolos. Jadi buat teman-teman jangan terlalu berharap besar untuk di tahun ini. Tapi tetap kalian bisa mendaftar walaupun harapannya kecil teman-teman. Dan di sini teman-teman ada yang menarik ya teman-teman ya, dimana kalau tahun lalu itu awal banget itu prakerja itu ditamakan untuk rakyat Indonesia yang ingin melakukan pengembangan diri. Jadi tidak terfokus untuk teman-teman yang ter-PHK atau mungkin terdampak pandemi teman-teman. Karena ini awalnya emang prakerja ini dibuat sebelum ada pandemi, dan ini pun dicanangkan oleh Pak Jokowi saat dia pemilu presiden terakhir. Namun karena pandemi, program prakerja itu beralih fungsi atau berubah bentuk teman-teman. Dari yang sebelumnya program peningkatan kompetensi untuk yang mungkin baru tamat kuliah, kemudian ingin mencari kerja, atau mungkin yang sudah bekerja ingin menambah skill, prakerja adalah program yang cocok. Namun sekarang teman-teman di tahun 2020 itu karena ada pandemi itu berubah menjadi program semi bansos. Jadi fokusnya adalah untuk warga yang ter-PHK karena pandemi, terdampak pandemi, kehilangan pekerjaan. Itu yang diutamakan oleh program prakerja. Dan teman-teman tahun ini pun tidak berubah teman-teman. Jadi sudah dikomunikasi oleh Pak Maruf Amin ya, wakil presiden kita, bahwa untuk program prakerja tahun ini di tahun 2021 itu bentuknya masih program semi bansos teman-teman. Jadi yang artinya ini masih difokuskan untuk teman-teman yang terdampak COVID dan juga untuk yang ter-PHK teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman kemarin ini yang sudah membuat keterangan malah masih bekerja, itu kemungkinannya masih kecil untuk lolos di tahun ini teman-teman. Tapi tetap kalian masih bisa ada kesempatan walaupun kecil. Jadi kalian juga pastikan untuk mendaftar di gelombang tahun ini. Kemudian teman-teman, ada informasi penting juga dari Ibu Dini langsung teman-teman. Jadi saya kutip dari sebuah berita ya, di mana dia menginfokan ada 5 prioritas utama untuk penerima program prakerja di tahun 2021 ini teman-teman. Yang pertama teman-teman itu adalah 1. Masyarakat yang mempunyai tanggungan 3 orang atau lebih. Jadi untuk yang difokuskan sekarang adalah untuk teman-teman yang tanggungannya itu lebih dari 3 orang teman-teman, 3 bahkan dari 3 orang. Jadi akan diutamakan oleh pihak prakerja untuk diterima di program ini di tahun 2021 teman-teman. Jadi mungkin akan ada perbedaan sedikit mengenai jawaban di pernyataan ya. Berapakah jumlah tanggungan jika kalian dibuat di bawah 3, itu kemungkinannya akan lolos lebih kecil. Tapi kalau memang kalian punya 3 tanggungan atau lebih,
mungkinnya akan lolos lebih besar teman-teman. Kemudian prioritas kedua teman-teman itu adalah yang bekerja pada sektor informal teman-teman. Jadi untuk pekerjaan yang mungkin tidak umum ya, jadi kayak kerja serabutan atau mungkin pekerjaan yang tidak rutin, itu akan diutamakan untuk lolos di gelombang prakerja. Kemudian teman-teman untuk prioritas ketiga adalah bekerja pada sektor UMKM. Jadi buat yang bekerja pun masih ada peluang teman-teman, walaupun mungkin akan lebih diutamakan yang terdampak COVID. Jadi untuk yang bekerja di sektor UMKM itu juga ada peluang untuk lolos di gelombang prakerja ini. Kemudian untuk yang keempat teman-teman, itu adalah mempunyai gaji yang relatif rendah atau di bawah UMK teman-teman. Jadi di bawah dari upah minimum kerja. Jadi itu akan diutamakan oleh pihak prakerja. Jadi nanti mungkin akan ada pernyataan juga mengenai berapakah jumlah gaji kita saat ini. Jadi jika dianggap itu kecil, relatif rendah, akan diutamakan untuk menerima program tahun ini. Kemudian teman yang kelima adalah prioritasnya adalah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 namanya. Jadi yang paling terdampak. Jadi benar-benar yang mungkin satu keluarganya itu telepon keluarga, mungkin ayah ibunya itu tiba-tiba di PHK karena pandemi COVID dan perusahaannya itu bangkrut sehingga mereka terpaksa di PHK. Jadi mereka sudah tidak ada mata pencarian lain. Jadi ini akan ditamakan untuk lolos di program prakerja teman. Jadi ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah masyarakat yang ditanggungan 3 atau lebih, kemudian yang bekerja pada sektor informal, kemudian yang bekerja pada sektor UMKM, yang berikutnya mempunyai gaji yang relatif rendah, kemudian mereka yang paling terdampak akibat pandemi teman-teman. Seperti itu. Jadi ada 5 prioritas utama untuk menerima program prakerja di tahun 2021. Dan teman-teman untuk pendaftarannya teman-teman itu kapan? Belum ada tanggal pasti, tapi sepertinya akan diumumkan setelah tanggal 5 Januari ini. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune dan juga cek informasi teman-teman dari berbagai pihak, baik dari berita, Instagram, YouTube juga bisa kalian cek. Dan pasti saya akan juga upload dan juga memastikan melalui channel ini teman-teman. Jadi buat teman-teman, jika tidak keberatan, kalian bisa klik tombol subscribe, juga nyalakan loncengnya. Jadi setiap ada video terbaru, kalian nggak ketinggalan info terupdate mengenai program prakerja dari channel ini teman-teman. Jadi nggak rugi sama sekali. Dan teman-teman ada yang nanya mengenai ini ya, Kak, kemarin saya sudah dapat, apakah istri saya atau mungkin orang tua saya bisa daftar prakerja? Apakah ada batasan umurnya untuk daftar prakerja? Jawabannya teman-teman, bisa. Setiap anggota keluarga yang usianya di atas 18 tahun, tidak sedang pendidikan formal, bukan PNS, ASN, lalu juga bukan seorang polisi, TNI, Polri, itu bisa daftar prakerja teman-teman. Kemudian juga diutamakan juga untuk teman-teman yang tadi saya jelaskan tadi dan juga belum pernah menerima bantuan dari Kementerian Sosial ataupun juga dari Penyelenggaraan Kerjaan, yaitu dari BSU atau bantuan subsidi upah teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang daftar itu bisa banget, itu tidak larangan dan juga tidak menyalahi aturan teman-teman. Yang penting kalian nunggu juga adalah seorang yang bukan TNI atau mungkin juga seorang PNS. Jadi kalian bisa daftar dan juga kalian juga bisa lolos teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan khawatir atau merasa takut, karena juga beberapa teman kita juga banyak kok yang mendaftarkan keluarga mereka, tapi memang belum semuanya lolos, mungkin hanya 1 atau 2 dari keluarga tersebut yang lolos teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu dulu infonya untuk kali ini. Dan di next video saya akan memberikan tips dan trik jitu untuk kalian bisa lolos di gelombang 12 nanti teman-teman. Ini juga fokus untuk teman-teman yang sudah pernah mendaftar dan lolos ataupun juga yang baru mendaftar dari awal teman-teman. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian stay tune dan simak video nanti, itu juga akan sangat penting untuk membantu teman-teman semua. Karena ada beberapa hal yang akan saya perbaharui dari video saya sebelumnya mengenai cara mendaftar gelombang prakerja teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu infonya. Thank you banget. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan juga buat teman kalau ada question seputar prakerja atau ada informasi penting, jangan ragu buat komen di bawah. Kita diskusi sehat di bawah dan juga saling mensupport teman-teman seperti itu. Oke, jadi itu aja dan akhir kata mohon maaf lagi. Dan pastikan teman-teman kita bertemu lagi di next video. Dadah!